Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah TPHP, kita akan membahas mengenai prinsip pengendalian penyakit tanaman. Kalau minggu sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai tanaman itu berpenyakit, ciri dari penyakit, jenis-jenis patogen, kemudian kita sudah mengetahui bagaimana prinsip diagnosa penyakit, tahapan-tahapannya. Saat ini kita membicarakan mengenai prinsip pengendalian penyakit tanaman. Apa itu prinsipnya atau bagaimana prinsipnya, kita akan bahas satu-satu ya. Baik. Pengendalian penyakit tujuannya adalah untuk melindungi tanaman atau mengurangi tingkat kerusakan tanaman. Seperti tujuan dari diagnosa penyakit, kita akan menentukan pengendalian mana yang cocok atau kita akan memilih waktu yang tepat untuk mengendalikan penyakit. Kalau diagnosa penyakit, tujuan kita adalah untuk menekan atau mempercepat pengendalian agar kita tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Maka di pengendalian penyakit ini tujuan kita adalah untuk segera melindungi tanaman, mengurangi tingkat kerusakan tanaman agar kita tidak merugi terlalu banyak. Nah, mengelola segitiga penyakit, kita masih ingat kita pembahasan mengenai segitiga penyakit di mana ada tanaman inang, ada serangga atau OPT, kemudian ada lingkungan. Segitiga penyakit ini memegang peranan penting dalam pengelolaan pengendalian penyakit, di mana segitiga penyakit ini dapat menekan populasi patogen serendah-rendahnya. Yang kedua, membuat tanaman tahan terhadap serangan patogen, kemudian mengusahakan lingkungan agar menguntungkan tanaman tetapi tidak menguntungkan kehidupan patogen. Nah, ini kita harus mengelola segitiga penyakit agar tidak terjadi penyakit tanaman. Populasi patogen ini adalah serangga ataupun UPT yang kita tekan serendah-rendahnya. Yang kedua, kita membuat tanaman tahan terhadap serangan patogen atau tanaman inang itu tadi. Yang ketiga, kita harus membuat lingkungan agar menguntungkan tanaman tetap dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan, namun patogen itu dapat ditekan serendah-rendahnya ini tadi agar tidak menguntungkan kehidupan patogen. Kemudian, cara pengendalian yang paling tepat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan pengendalian ini harus digunakan sama dengan pengendalian di tempat lain. Atau antara petani satu dengan petani lainnya, itu juga tergantung dari cara petani. Kita tidak bisa memukul rata antara pengendalian ini harus digunakan pada semua petani. Ingat, ada satu kasus di mana pemerintah memberikan bantuan yang sama, traktor besar, tetapi untuk daerah pegunungan tidak bisa traktor itu karena kontur lahan yang berbeda, sehingga traktor tersebut tidak cocok diberikan pada lahan-lahan pegunungan atau lahan yang berlereng. Nah, itu adalah salah satu contoh yang kita tidak bisa gunakan di semua tempat, tidak bisa kita samakan, gitu ya. Nah, selanjutnya antara pengendalian satu dengan pengendalian lainnya juga harus tergantung pada cuaca, tempat, lahan pertaniannya, kemudian keadaan serta jenis maupun tipe tanaman, bagaimana cara bercocok tanamnya, nilai hasil tanamnya, dan lain sebagainya. Jadi cara pengendalian itu harus kita sesuaikan dengan lokasi, kemudian cara petani sekitar itu sudah mengendalikan dengan cara apa. Kita tentukan juga cuaca yang cocok untuk mengendalikan salah satu penyakit. Kalau kita mengendalikan hama wereng, cocoknya ketika hujan atau panas. Nah, itu harus kita tentukan, harus kita konsultasikan. Kita diskusikan dengan petani. Jadi harus ada interaksi dengan petaninya. Lahan pertaniannya bagaimana? Kalau seandainya lahan pertaniannya memang irigasi, bisa kita keringkan airnya. Namun kalau lahan pertaniannya adalah sawah tak ada hujan, harus kita pikirkan lagi bagaimana cara pengendalian yang paling tepat. Nah, maksud dan tujuan dari kita mengendalikan hama penyakit adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Dan tujuannya adalah mencegah terjadinya kerugian ekonomis dimanapun budidaya kita itu arahnya ke hasil, kualitas, dan kuantitas ya. Sehingga tujuan dari pengendalian penyakit adalah agar mengurangi kerugian ekonomi serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Kemudian
kualitas hasil atau kerusakan batang, akar, daun yang menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Masih ingat gambar yang ada tanaman tomat, kalau tidak salah itu di bagian akar ada penyakitnya, bagian daun ada, kemudian bagian batang juga ada. Nah, proses fotosintesis akan terganggu ketika penyakit tersebut menyerang di bagian organ-organ yang berfungsi sebagai pengangkut bahan fotosintesis atau pengantar atau pengambil hara mineral dari dalam tanah maupun daun sebagai tempat fotosintesis. Kalau fotosintesinya terganggu, maka kuantitas hasilnya juga akan terganggu karena apa? Fotosintesis tidak dapat maksimal. Kemudian yang kedua, menurunkan kualitas hasil. Contohnya pada penyakit kudis di tanaman kentang atau Streptomyces scabies. Scabies ini kudis, menyerang di tanaman, hewan, maupun pada manusia. Namun, karakter dari penyakitnya itu berbeda. Tidak, penyakit kudis pada kentang ini tidak menurunkan kuantitas, tetapi karena umbi yang berkudis, akhirnya kualitasnya menurun dan menyebabkan harga rendah. Kalau saudara searching di Google bagaimana penyakit kudis itu, dia tidak memberikan penurunan pada hasilnya, namun kualitasnya kurang menarik karena permukaan ataupun tampak dari tanaman kentang itu, kenampakan dari tanaman kentang itu menyebabkan harganya menurun. Tidak banyak konsumen yang membeli kentang yang berkudis. Akhirnya harganya rendah dan petani merugi. Yang ketiga, kerugian akibat penyakit itu membutuhkan biaya pengendalian, dan biaya pengendalian itu biasanya tidak murah. Bisa jadi harga pengendalian ini lebih mahal daripada atau dia memakan biaya produksi yang tinggi. Pengendalian penyakit jamur akar putih misalnya Momus lignosus pada tanaman karet, itu diperlukan pembongkaran tunggul-tunggul ataupun tunggul di sini artinya adalah batang karet yang sudah dipotong, kemudian tidak tumbuh lagi. Itu membutuhkan pembongkaran tunggul-tunggul, kemudian penggalian selokan isolasi. Isolasi selebar tajuk tanaman atau seluas akar tanaman karet tersebut, dan itu memerlukan biaya yang banyak. Kenapa harus dilakukan pembongkaran tunggul atau penggalian selokan isolasi? Karena jamur akar putih tersebut mudah menyebar atau dia mudah menyerang tanaman-tanaman di sekitarnya, sehingga dibuat selokan atau dibuat isolasi agar jamur tersebut tidak mengenai akar tanaman karet selanjutnya. Dan tanah yang sudah terkena jamur itu tidak dapat digunakan lagi, jadi selamanya akan kosong tanah tersebut. Tanaman karetnya dipotong, kemudian dibuang atau dibakar pada tanah yang sudah diisolasi, dan bekas dari tanaman karet tersebut diisolasi juga agar tidak menyerang ke tanaman lain. Itu. Nah, tanah yang sudah terkena itu diberikan treatment. Kalau saat ini yang paling baik itu adalah jamur trichoderma untuk mengendalikan jamur akar putih. Namun belum bisa untuk mencegah. Jadi baru untuk membatasi persebaran aja. Tapi kalau untuk ketahanan tanaman karet terhadap jamur akar putih itu belum ditemukan sampai sekarang. Selanjutnya, menyebabkan kerusakan hasil panen selama pengangkutan dan penyimpanan. Meskipun sudah kita lakukan pengendalian saat budidaya, namun ternyata penyakit dari tanaman ini bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian ketika sudah panen atau pasca panen. Karena dia bisa bertahan hingga proses pengangkutan dan penyimpanan. Penyakit pada buah, biji, ataupun pada hasil sayur-sayuran dapat timbul sejak di lapangan dan dapat diteruskan perkembangannya serta serangannya selama dalam pengangkutan dan setelah penyimpanan. Jadi selama tanaman ataupun hasil panen kita berespirasi, bisa jadi penyakit yang terbawa ketika kita panen itu tersimpan atau bertahan hingga dia disimpan dan diangkut. Sampai kita distribusikan ke luar daerah, penyakit tersebut terbawa. Sehingga kalau jenis penyakitnya itu virus ataupun misalnya spora jamur, dia bisa bertahan dalam berbagai kondisi dan akan tumbuh lagi atau hidup ketika dia berada pada kondisi yang sesuai dengan hidupnya dia. Makanya kalau misalnya persebaran virus itu sangat mudah ketika dia
terbawa dari satu tempat ke tempat lain dan kondisinya itu memungkinkan untuk dia tumbuh atau dia hidup lagi. Oleh sebab itu, beberapa hasil pertanian itu diberikan treatment-treatment ketika mau didistribusikan ke luar daerah agar tidak memberikan atau membawa penyakit pada daerah lain. Gitu. Nah, prinsip pengendalian penyakit itu ada 4. Jadi selama saudara mengendalikan penyakit, sebenarnya prinsipnya itu hanya ada 4. Yang pertama, eksklusi atau mencegah masuknya patogen penyebab penyakit tanaman ke suatu wilayah, area pertanian atau pertanaman. Yang kedua adalah proteksi. Proteksi itu melindungi tanaman dari serangan patogen. Yang ketiga adalah eradikasi, tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT dan penyakit tanaman. Jadi kalau eradikasi memang dimusnahkan, nggak dikendalikan. Karena apa? Memang itu dilarang masuk. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan virus yang dibawa oleh tanaman A misalnya, di badan karantina itu akan dimusnahkan. Diambil tanamannya kemudian dibakar ataupun dipendam di dalam tanah. Itu dibuat agar virus tersebut tidak mampu menyebar. Gitu. Dan yang terakhir adalah prinsipnya imunisasi atau memberikan kekebalan tanaman terhadap serangan patogen. Contoh-contoh dari keempat prinsip ini ataupun seperti apa sih kegiatan dari prinsipnya ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah eksklusi. Eksklusi di sini dilakukan dengan cara yang pertama karantina. Biasanya ada balai karantina atau badan karantina di bagian atau di bandara. Biasanya ketika ada orang yang membawa atau ada penumpang dari luar negeri maupun luar daerah yang membawa barang ataupun hewan, itu harus melalui badan karantina. Untuk apa? Melihat apakah dia berpotensi membawa penyakit atau tidak. Gitu. Nah, yang kedua ada sertifikasi benih. Tujuannya untuk apa? Agar dalam proses budidaya itu tidak ada bawaan penyakit dari tanaman tersebut. Dan biasanya benih ini akan disebarluaskan ke seluruh daerah. Gitu. Kalau misalnya tidak ada sertifikasi benih ini prosesnya akan panjang. Mulai dari bagaimana cara budidayanya, kemudian dilihat kadar airnya, membawa penyakit atau tidak. Nah, sertifikasi benih ini melalui berbagai hal, ada berbagai penilaian juga sehingga biaya dan waktunya itu akan mahal dan lama. Yang ketiga, menjauhkan area penanaman dari wilayah yang terserang penyakit. Alat-alat pertanian, sisa-sisa tanaman yang bisa digunakan sebagai sumber inokulum ataupun sumber dari penyakit, dari patogen tersebut. Tujuan dilakukannya karantina adalah untuk mencegah masuknya penyebaran OPT. Kalau di sini disebutnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu negara ke daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Seperti contohnya, kita tidak membahas penyakit, namun kita membahas gulma ya, contohnya ya. Nah, seperti tanaman eceng gondok. Dulu di Indonesia tidak ada eceng gondok, namun ada beberapa orang ketika keluar negeri itu melihat bunga eceng gondok itu terlihat bagus, warnanya ungu seperti itu. Sehingga dia tertarik nih, gimana kalau kita bawa bijinya aja gitu. Biji atau tanaman eceng gondok yang masih kecil gitu. Kelihatannya itu akan bagus kalau kita gunakan di kolam-kolam seperti itu. Misalnya orang berbicara bahwa dia mau budidaya eceng gondok di perumahannya dia. Ternyata ketika sudah sampai di Indonesia, dia lolos dari balai karantina dan menjadi organisme pengganggu tumbuhan di Indonesia. Saat ini pengendalian eceng gondok itu susah dilakukan karena apa? Dia penyebarannya cukup banyak, cukup cepat. Kemudian dia kalau misalnya sudah tua terjadi pendangkalan di bagian dasar rawa, waduk ataupun lain sebagainya yang bisa ditumbuhin eceng gondok, dan dia sangat mudah tumbuh ketika air yang ada di permukaan ataupun air tersebut membawa kandungan P, hara P. Nah, air-air yang ada di Indonesia itu kan seringnya dari wilayah pertanian, kemudian mengarah ke waduk, ke sungai. Dari wilayah pertanian atau daerah budidaya misalnya sawah ataupun kebun itu kan kita pupuknya pakai NPK, banyak P, fosfor. Nah, itu akan diserap oleh dia sehingga mudah sekali dia berkembang biak. Saat ini dia masih menjadi gulma air yang susah dikendalikan. Walaupun orang-orang Indonesia ataupun masyarakat kita sudah banyak
memanfaatkan dia menjadi tas, menjadi barang-barang koleksi yang estetik. Namun sampai saat ini perkembangbiakan gulma air eceng gondok ini masih menjadi masalah. Itu. Ini adalah salah satu contoh lolosnya dari badan karantina. Apakah yang membawa itu adalah orang-orang besar sehingga badan karantina meloloskan, ataupun memang badan karantina yang kurang selektif seperti itu, kita belum tahu. Yang pasti badan karantina ini menjadi ujung tombak agar tidak ada OPTK yang masuk ke negara kita. Tindakan karantina ini meliputi pemeriksaan, pengasingan. Pengasingan itu disendirikan, diisolasi seperti itu. Kemudian diamati perlakuan penahanan, kemudian ditolak untuk bisa masuk, pemusnahan dan pembebasan. Gitu. Kalau misalnya memang dia dirasa kurang bagus atau membawa virus, dia akan dilakukan penahanan dan penolakan. Kalau misalnya ditolak, berarti tidak boleh masuk ke negara, biarkan dia di sana, ataupun dimusnahkan, diambil oleh badan karantina, kemudian dimusnahkan. Kalau seandainya itu yang dirasa baik, dibebaskan. Seperti itu. Kegiatan proteksi di sini dilakukan dengan cara kultur teknis, di mana kita biasa melakukan sanitasi atau pembersihan sekitar tanaman, atau pemotongan dahan-dahan di tanaman. Sanitasi, pemakaian tanah yang sehat, tanah yang tidak terkontaminasi oleh patogen. Tanah yang seperti contohnya tadi jamur akar putih sudah tidak bisa kita gunakan lagi sebagai bahan tanam. Gitu. Sehingga kita harus mencari tanah yang sehat. Kemudian lakukan rotasi tanaman, tumpang sari, pemangkasan dan penjarangan dari tanaman seperti tunas air yang ada pada tanaman Solanaceae. Kemudian menanam tanaman yang tahan terhadap hama penyakit. Misalnya ada jagung yang tahan terhadap tanaman jagung yang tahan terhadap penyakit bulai gitu ya. Nah, kita tanam kultivar yang tahan terhadap penyakit bulai tersebut. Nah, kita lakukan juga pemupukan agar apa? Kalau misalnya tanamannya sehat, itu dia akan mampu menahan adanya penyakit. Itu sama seperti kita ketika imun kita tinggi, kita sehat, kita mampu melawan penyakit. Kemudian dilakukan dengan cara fisik atau pembakaran. Pembakaran di sini dilakukan ketika sudah kita temukan bagian tanaman yang sakit disebabkan oleh jamur misalnya, dan jamur tersebut tidak mampu dikendalikan, atau saat ini kita belum menemukan cara yang tepat untuk mengendalikan jamur, maka boleh saja tanaman tersebut dipotong kemudian kita bakar untuk menghindari persebaran dari si patogen tersebut. Yang ketiga, itu menggunakan pestisida atau cara kimiawi. Pestisida di sini sangat familiar di kalangan petani. Karena apa? Karena dengan pestisida itu bisa mengendalikan penyakit tanaman dengan cepat. Meskipun jenis pestisida sendiri ada dua macam, ada yang kontak ataupun sistemik. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah biologi hayati. Nah, ini yang banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti, di mana kalau pengendalian secara biologi atau hayati itu bisa sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan. Saat ini penggunaan pestisida itu sudah lebih banyak atau sudah hampir di ambang batas, sehingga banyak konsumsi pestisida ataupun residu-residu pestisida yang tertinggal dalam bahan makanan yang kita konsumsi, sehingga banyak timbulnya masalah pada manusia. Namun saat ini, sejauh ini yang masih digunakan adalah pestisida karena cepat pengendaliannya. Kalau menggunakan biologi atau hayati, itu kita butuh waktu, sehingga banyak petani yang lebih memilih secara cepat pestisida saja. Gitu. Selanjutnya, mekanisme pengendalian secara hayati itu yang pertama kolonisasi. Kolonisasi itu agen pengendali diaplikasikan dengan sistem perakaran tanaman atau rhizosfer. Kolonisasi ini biasanya digunakan di bagian akar rhizosfer ya, rhizosfer ini. Jadi bakteri ataupun jamur yang digunakan seperti tadi trichoderma untuk mengendalikan jamur akar putih atau untuk menghambat pertumbuhan dari jamur akar putih kayak gitu. Diaplikasikan yang dimana di sekitar akar ataupun pada selokan isolasi itu tadi. Yang kedua, kompetisi.
atau terjadi apabila ada dua atau lebih mikroorganisme yang berada pada ruang atau tempat yang sama untuk memperebutkan sumber nutrisi. Di sini agen hayati kita itu berkompetisi memperebutkan nutrisi, di mana agen hayati kita harus lebih kuat daripada patogennya atau daripada si bakteri ataupun jamur itu tadi. Jadi berebut nutrisi, kalau misalnya agen hayati kita lebih kuat, maka kita akan yang menang. Nutrisinya akan diambil oleh agen hayati dan si patogen akan kalah, akhirnya mati. Yang ketiga ada antibiosis atau penghambat pertumbuhan atau perkembangan dan penghancuran suatu organisme oleh hasil metabolisme organisme lain. Hasil metabolisme bersifat racun. Jadi ada antibiosis, si agen hayati kita tuh masuk ke dalam tubuh dari patogen, menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari si patogen tersebut. Misalnya agen hayati kita itu berupa bakteri masuk ke dalam nematoda. Gitu. Nematodanya itu akan dihancurkan dari dalam atau akan dihambat pertumbuhannya oleh hasil metabolisme dari si bakteri yang masuk ke dalam nematoda itu. Nah, hasil metabolisme bakteri itu sifatnya racun sehingga bisa jadi racun perut, racun kontak bagi si nematoda. Dan yang terakhir adalah hiperparasitisme, bentuk penghambatan atau penghancuran oleh agen pengendali dengan memarasit jamur patogen. Melalui hifa dengan membentuk Hosteria, terdapat pula dengan menyebabkan lisis hifa jamur patogen. Jadi mirip dengan cara kerja jamur patogen, namun di sini dia agen hayati. Ada beberapa jenis jamur ataupun bakteri yang dikembangkan untuk menghambat atau memparasit dari si patogen tersebut. Apa saja? Contohnya yang baik itu Bacillus thuringiensis, BT, itu untuk mengendalikan hama. Kemarin saudara praktikum Metarhizium, itu juga jamur yang bisa untuk mengendalikan hama, gitu. Lisis bentuknya. Nah, kemudian ada lagi Trichoderma. Kemudian banyak macamnya lagi jenis bakteri dan jamur yang sudah digunakan. PGPR itu salah satunya juga. Eradikasi. Nah, eradikasi ini bagaimana sih? Eradikasi itu dilakukan apabila terdapat pertanaman dengan OPT yang berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara luas. Eradikasi ini perlu dilakukan oleh semua penanam, sebab kalau tidak dilakukan eradikasi maka usahanya akan sia-sia. Penyakit-penyakit yang baru saja masuk ke suatu daerah sedapat mungkin dihilangkan sebelum meluas. Jadi seperti proses isolasi. Imunisasi adalah memberikan kekebalan tanaman terhadap serangan patogen dengan cara meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen. Jadi kita memberikan kekebalan kepada tanaman dengan cara memberikan pupuk gitu. Ada beberapa kandungan mikro maupun makro yang membuat tanaman tersebut kebal atau tahan terhadap serangan beberapa penyakit gitu. Selain imunisasi, kita juga harus menggunakan kultivar-kultivar yang tahan terhadap penyakit. Dan perlu saudara ketahui untuk beberapa tindakan yang harus kita lakukan, misalnya nih tadi ada karantina ataupun aturan-aturan yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, itu contohnya aktivitas karantina antara lain satu ya, kita bisa melakukan embargo total terhadap tanaman tertentu. Misalnya embargo itu adalah menghentikan. Kemudian yang kedua memeriksakan dan melakukan perlakuan terhadap bahan tanam yang masuk ke negara kita. Nah, perlakuan ini bisa penghancuran tadi ya, perlakuan dengan pestisida ataupun uji pratumbuhan pasca masuknya, kemudian pemasukan bahan hasil tanaman yang sudah dimonitor secara berkelanjutan. Nah, karantina ini ada di luar negara asal dan tujuan. Di negara sana sebelum masuk ke Indonesia, misalnya asalnya dari Amerika, itu ada karantina. Kemudian di Indonesia juga ada karantina, gitu. Nah, yang agak susahnya kalau virus nih, gitu. Kalau virus yang dibawa oleh manusia itu agak susah. Karena kadang-kadang ketika dari sana, dari luar negeri, itu kita masih sehat. Sama kayak yang virus kita alami di 2001 dan 2002, COVID itu dibawa oleh orang yang sehat. Kadang-kadang si carrier-nya itu sehat, tapi ketika dia bertemu dengan orang yang imunnya rendah atau imunnya sedang turun, dia akan menular dan akhirnya menyebabkan ledakan seperti yang terjadi di 2 tahun lalu itu.
eradikasi tadi itu tujuannya adalah memusnahkan atau mengurangi banyaknya patogen. Kalau tadi eradikasi cuma dibahas sedikit, jadi sebenarnya itu tujuannya itu bisa dicapai dengan cara fisik, kimia, dan hayati. Contohnya tadi ya kayak penggunaan agensi hayati tadi. Kemudian kalau kayak hayati bisa menggunakan mikroflora antagonis kayak Mycorrhiza vesicular arbuscul, kemudian ada Metarhizium, kemudian ada BT, bakteri seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah prinsip-prinsip ketika kita mengendalikan penyakit tanaman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.